Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di video ini kita akan membahas materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apakah kamu tahu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, bisa volume, massa, tinggi, atau panjang yang permanen sehingga sifatnya tidak balik atau irreversible. Proses ini bersifat kuantitatif, dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Proses ini bersifat kualitatif, artinya dia tidak dapat dinyatakan dengan bilangan atau tidak dapat diukur. Tumbuhan dikatakan sudah dewasa apabila telah mampu berbunga. Kemudian ada jenis-jenis pertumbuhan. Ada dua jenis pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah hasil aktivitas pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Pertumbuhan primer ini berlangsung pada embrio dan bagian ujung-ujung tumbuhan seperti ujung akar atau ujung batang. Perubahan yang dapat terlihat karena adanya pertumbuhan primer adalah tanaman akan menjadi lebih panjang dan tinggi. Yang kedua, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan hasil aktivitas sel-sel jaringan meristem sekunder, yaitu kambium. Pertumbuhan sekunder dapat dijumpai pada tumbuhan dikotil, gimnospermae. Akibat pertumbuhan sekunder, bagian batang tumbuhan akan membesar. Selanjutnya, ada perkecambahan. Perkecambahan merupakan permulaan pertumbuhan embrio di dalam biji. Perkecambahan ini ditandai dengan munculnya radikula menembus kulit biji, yang diikuti munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Nah, ada urutan proses perkecambahan. Yang pertama, masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi. Yang kedua, aktifnya enzim-enzim untuk proses metabolisme, membongkar cadangan makanan dalam kotiledon. Yang ketiga, hasil pembongkaran berupa sumber energi sebagai bahan penyusunan komponen sel dan pertumbuhan embrio. Yang keempat, embrio tumbuh dan berkembang. Kemudian, ada jenis-jenis perkecambahan. Ada dua jenis perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal ini terjadi karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Nih, ini adalah kotiledon. Kotiledonnya akan terangkat ke atas tanah. Itu disebut perkecambahan epigeal. Contohnya pada perkecambahan pada kacang kedelai dan kacang buncis. Yang kedua, ada perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ini terjadi karena pembentangan ruas batang teratas epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah. Ini daun lembaganya. Tetapi kotiledonnya tetap di dalam tanah. Ini kotiledonnya tetap di dalam tanah sedangkan daunnya terangkat ke atas. Misalnya, perkecambahan pada biji jagung. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor dari luar atau eksternal, merupakan segala faktor yang berupa kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan. Faktor luar antara lain makanan atau nutrisi, air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Sedangkan kalau faktor dari dalam, itu disebut juga faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor dalam dapat berupa faktor intraseluler, gen, dan faktor interseluler atau hormon. Nah, demikian penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.